Halo, ya, saya terlempar keluar nih. Halo, kita lanjutkan materinya. Masih terdengar suaranya? Siap dengar Bapak. Oke, saya terlempar dan udah banyak cerita, tapi takutnya nggak ada yang yang kedengaran gitu. Nah, ya, baik teman-teman semuanya. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengenai materi kita hari ini tentang Al-Islam 3 ya tadi. Mawaris, warisan. Waris ini juga dinamakan dengan ilmu faraid, ilmu faraid. Warisan atau ilmu faraid ya. Nah, bagaimana pengertiannya? Di sini ada beberapa hal yang kita akan bahas, mulai dari pengertian. Tadi udah dengar nggak tadi pengertian saya jelaskan? Udah ada belum? Saya share screen aja ya. Nanti akan saya bahas itu. Ini materinya ya. Kita akan diskusikan, kita akan bahas. Baik. Jadi ilmu faraid ya. Bagaimana Islam sudah mengatur tentang berbagai hal terkait dengan kehidupan manusia. Ya, mulai dari masalah akidahnya, akhlaknya, masalah ibadahnya, kemudian masalah muamalah gitu. Nah, ini kita hari ini bahas tentang muamalahnya. Ya, bagaimana pemahaman ilmu faraid ini menjadi penting kita pelajari gitu. Ya. Karena kalau kita lihat bagaimana sekarang ini banyak sekali di antara kita umat Islam tidak paham tentang ilmu faraid atau ilmu mawaris. Karena memang mungkin tidak menjadi sebuah kebutuhan ya. Tidak menjadi sebuah kebutuhan. Banyak orang yang kadang-kadang meskipun sudah paham tentang ilmu faraid, tapi seringkali kita tidak menggunakan prakteknya dalam masyarakat. Apalagi salah satu di antara daerah-daerah yang mungkin sangat ya, banyak di antara daerah-daerah yang sangat kental dengan adatnya ya, dengan budayanya, sehingga kadangkala juga tidak bisa diterapkan ya ilmu waris ini. Padahal kan dalam Al-Quran sudah jelas ya, bagaimana dalil-dalilnya itu sudah terdapat di dalam surah An-Nisa. Kita lihat di situ banyak sekali, ya, banyak sekali dan juga panjang banget gitu penjelasannya. Tapi ya sudahlah, kita usahakan saja bagaimana di dalam pembelajaran ilmu faraid ini kita mengambil pemahaman dulu, mengambil ilmunya dulu. Ya. Nah, dalilnya bagaimana? Nah, kita lihat salah satunya dalam surah Nisa itu. Ada surah Al-Anfal. Tapi yang paling banyak itu dominan itu adalah surah An-Nisa. Salah satunya Allah Ta'ala ya. Lirijali nasibum mimma tarakal walidain. Jadi bagi laki-laki itu ada bagian ya, mimma tarakal walidain, dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya ya. Dan demikian pula dengan wanita-wanita ya, sama juga. Sama juga. Jadi semuanya memiliki hak ya dalam pembagian harta warisan itu. Lagi dia ada hubungannya gitu ya, memasuki syarat-syaratnya, ada keterkaitan dengan si mayat atau ada hubungan dengan si mayat. Ini boleh ya kalau misalnya dia seseorang itu
Seseorang itu nggak boleh kalau misalnya dia berbeda keyakinan atau misalnya keluar dari Islam. Ini bab-bab yang akan kita bahas ini berbahasa Arab ini rata-rata ya. Tapi saya jelaskan secara ringkas saja bagaimana tentang masalah waris ini. Al-Kanun Irsi ya, jadi pembagian waris itu ada 3. Di intinya waris itu kan ada pembagian-pembagian rukun-rukunnya ya. Jadi rukun. Sebelum itu saya jelasin dulu bahwa ada beberapa hal yang perlu kita cermati ya. Dan itu agak mirip-mirip sih. Pembahasannya mulai dari waris, ada waris namanya ya. Ini ada perbedaan nih antara waris, hibah, dan wasiat. Nah, kalau waris itu kan peninggalan ya, ditinggalkan dari seseorang dan diberikan kepada yang hidup. Ya, atau peninggalan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal kemudian diwariskan kepada yang hidup. Misalnya harta seorang bapak diwariskan kepada anak-anaknya. Ya, itu jadi waris ya. Jadi waktunya kapan diberikan? Itu setelah wafat. Jadi meninggal dulu. Ya. Kepada siapa diberikan? Penerimanya adalah ahli waris ya. Ini tadi mewaris, ada orang yang mewariskan, ada yang warisun, ada harta warisannya, maurus, ada orang yang menerima gitu ya. Maurus ya. Jadi orang yang ditinggalkan masih hidup. Orang yang mewariskan udah mati. Kemudian apalagi ada harta yang ditinggalkan. Jadi kalau nggak ada harta, apa yang diwariskan kan gitu ya. Bisa gitu. Nah inilah ada 3 rukun waris dan menjadi perbedaan dari hibah dan wasiat. Sementara hibah itu kan beda, misalnya seorang bapak belum meninggal. Ini ada teman-teman di sini yang bapaknya belum meninggal, ya. Nah bapak kita itu menghibahkan kepada kita misalnya sebidang tanah, menghibahkan sebuah perusahaan kepada kita, hibah dikasih gitu, ya, sebelum wafat gitu. Kan ada juga kadang-kadang daripada nanti berantem anak-anaknya ketika dia udah wafat, maka mendingan ketika dia hidup itu dia hibahkan hartanya. Ada yang ke yayasan, ke pesantren, dia hibahkan tanahnya untuk rumah yatim, rumah sakit, ya. Kemudian dia hibahkan juga sebahagiannya, ada perusahaannya mungkin, dihibahkan rumahnya, ya, tanahnya, sawahnya, dia hibahkan aset-asetnya misalnya kepada anak-anaknya gitu. Jadi sebelum meninggal tuh hartanya sudah terbagi semua gitu, dengan jalur hibah namanya. Jadi sebelum wafat bisa diterima. Dan siapa saja yang termasuk ahli waris itu berhak mendapatkan hibah. Boleh saja dikasih hibah. Karena orang yang di luar ahli waris pun boleh mendapatkan hibah. Misalnya ya, orang yang selama ini mungkin barangkali memiliki jasa yang besar kepadanya gitu. Dan dia hibahkan harta tersebut ya. Nah, kemudian untuk bertujuan ya, membantu gitu ya, membantu atau menolong pada perekonomian orang-orang yang sedang kesulitan. Besarannya ya terserah, besaran hibah itu bisa saja ya sesuai dengan bukan berdasarkan siapa anak tua, siapa yang anak besar, siapa yang perempuan, laki-laki, sama dibagi rata juga boleh. Beda sama waris itu, kalau waris itu ya besarannya itu ukuran-ukurannya itu sudah ditetapkan. Ada ya penetapan-penetapannya yang sudah ditentukan sesuai dengan Al-Qur'an. Kan lidzakari hadzul unsayain kan itu ya. Laki-laki 2 bagian dari perempuan. Kan satu laki-laki itu untuk berarti hanya setengah dari laki-laki ini, satu perempuan setengah laki-laki. Dapatnya ya jatahnya itu. Berarti kesimpulannya 2 orang perempuan itu untuk sejatah laki-laki. Jadi
Ini bandingannya ya, bandingannya sesuai dengan surah An-Nisa dalam Al-Quran. Jadi telah ditentukan dalam ilmu faraidnya ya. Ya kalau kita mau menerapkan ini sebenarnya bagus, tapi kan harus betul-betul dimatangkan dulu ya. Jangan sampai nanti ada terjadi gesekan ya, antara keluarga gitu. Berantem, apalagi sampai bentok-bentokan muhan gara-gara harta warisan. Pas hidup kadang-kadang nggak mau ngurus orang tua. Pas orang tua wafat, rame-rame ingin menguasai hartanya gitu ya. Hukumnya kalau waris itu kan wajib ya. Wajib itu, sebenarnya wajib. Mempelajarinya itu fardu kifayah, mengamalkannya itu fardu ain gitu ya. Jadi kalau kita belajar ilmu waris ini ya sebahagiannya saja yang mempelajarinya itu sudah mencukupi. Tapi kalau mempraktekkannya itu semuanya mesti gitu ya. Setiap keluarga muslim wajib mempraktekkannya gitu. Tapi lagi-lagi gitu. Sulit sekali apalagi yang memang masyarakat yang sangat kental dengan apanya? Dengan adatnya, dengan budayanya. Ya. Nah, kalau hibah itu sunnah saja. Ya, kalau misalnya ada harta, mendingan ya sebelum meninggal itu dibagi-bagi ya sama anak-anaknya gitu. Kemudian wasiat, ada lagi yang wasiat ini ada 3 ya tadi, waris, hibah, wasiat. Wasiat ini seperti apa? Ternyata setelah wafat ya baru ada wasiat. Wasiat itu nggak boleh. Ini ya wasiat itu kan besarannya hanya 1/3 dari harta. Nggak boleh misalnya karena dia sayang sama temannya ya atau sayang sama karyawannya, saya akan wasiatkan harta saya setengah buat kamu, nggak boleh. Wasiat itu hanya berlaku setengah dari harta peninggalan. Dan itu sebelum meninggal harus dicatat, harus ditulis gitu. Dan kemudian nanti ya kalau dia orang kaya biasanya punya notaris sendiri ya, punya pengacara sendiri gitu. Maka dari situlah dia akan menyampaikan wasiatnya itu, buku wasiatnya atau tulisannya ya, surat menyuratnya itu. Ya. Dan boleh kepada selain ahli waris. Karena memang wasiat itu buat ahli waris. Kalau ahli waris nggak perlu diwasiatkan karena memang mereka itu sudah berhak untuk menerima warisan gitu ya. Nah itu, jadi jangan sampai nanti saya wasiatkan harta saya setengah buat si abang yang paling tua misalnya, karena dia yang paling banyak membantu saya, nggak bisa. Anak yang paling tua misalnya paling banyak dapat harta bukan begitu. Ya. Beda misalnya kalau dia mau ngasih ini ya hibah saja gitu, selama masih hidup. Tapi kalau wasiat itu hanya 1/3 dari harta yang peninggalannya dan kemudian digunakan untuk apa namanya untuk diberikan kepada untuk orang lain selain ahli waris. Dan ini sifatnya sunnah saja, jadi tidak ada kewajiban untuk mewasiatkan harta ya. Tapi menunaikan wasiat orang tua itu wajib. Misalnya anak-anaknya nih, ya disuruh misalnya memberikan hartanya 1/3 ke siapa gitu ya. Suratnya ada, buktinya ada, secara tertulis, ya ada saksinya juga. Nah itu wajib ditunaikan wasiat itu. Ya, tapi ingat, wasiat tidak lebih dari 1/3 harta. Ya syarat-syarat, nah ini syaratnya ini ya, syarat syurutul irsi. Jadi syarat waris itu apa? Mutul, maurus ya, maurus. Kalau tadi ada apa namanya? Ada yang meninggal tentunya. Hakikatan atau hukuman atau takdiran. Meninggalnya secara hakiki ya memang benar-benar meninggal, saksikan mata kepala atau hukman atau secara putusan saja gitu ya. Atau takdiran atau perkiraan saja. Jadi orang yang apa namanya ya, yang akan memberikan warisan itu adalah orang yang memang sudah meninggal. Baik meninggalnya itu yang memang kita saksikan secara langsung atau orang itu misalnya meninggal karena putusan pengadilan, misalnya dia pelaut yang guna tenggelam atau naik pesawat terbang, nauzubillah ya, dia kecelakaan nggak ditemukan lagi, hanya putusan saja ya, diputuskan bahwa mereka yang kecelakaan itu meninggal dunia, itu namanya hukman.
Jadi orang yang mewariskan itu atau si mayit itu sendiri ya itu meninggal secara nyata ya ataupun secara hukmi. Jadi seperti orang yang hilang ya dinyatakan mati atau tenggelam tadi itu semuanya adalah dinamakan hukman. Yang kedua, hayatul waris, orang yang mewarisi itu hidup hakikatan atau hukman atau takdiran, sama juga. Dia yang mewarisi itu pewaris namanya, yaitu orang yang mempunyai hubungan ya penyebab pewarisan tersebut dengan si mayat sehingga dia memperoleh warisan. Dia hidup. Jadi jangan orang yang mati diminta juga warisannya. Atau anaknya nuntut-nuntut, ini kan bagian bapak saya mana ini? Gitu ya. Bapaknya udah meninggal, berarti bapaknya nggak berhak. Kalau seandainya pun dapat warisan ya bukan bapaknya, itu ya. Jadi orangnya itu yang menerima waris itu harus hidup ya. Jadi orang yang udah meninggal nggak dihitung lagi. Maurus itu kan harta ya. Ya, harta. Maurusun harta. Harta yang ditinggalkan ada gitu. Harta yang akan dipindahkan itu ada. Ya. Al-ilmu bi asbabil irsi, dan juga memahami tentang ilmu waris itu. Difahami betul gitu ya. Memahami bukan karena keterpaksaan, bukan karena coba-coba atau ini ya. Pahami juga ilmunya. Jadi ini bagian dari syarat juga ya, syarat. Samping juga mau urus tadi, orang itu kalau mau urus itu kan syarat dari rukun yang pertama tadi ya. Mau urus. Jadi muwaris orang yang mewariskan, al-waris harta yang diwariskan, al-maurus. Al-maurus itu harta yang dipindahkan, harta peninggalan itu sendiri atau barangnya, harta bendanya. Ya. Jadi itu ya. Jadi sudah sangat jelas ya. Jadi kita harus tahu al-ilmu bi asbabil irsi, ini tahu kita mana yang berhak, mana yang tidak, mana yang terhalang, mana yang dilarang gitu. Jadi ada juga kadang-kadang kita nggak paham ya. Jadi dipukul rata semua gitu. Ya, jadi nggak ada lagi yang namanya adamul mawani'. Jadi tidak ada yang melarang gitu untuk dilaksanakannya. Tidak ada halangan gitu untuk melaksanakan ilmu waris. Nah, sementara al-mawani' itu ada namanya al-mawani', larangan bagi orang yang mewarisi, itu pembunuh ahli waris, menghilangkan, bahkan meskipun tidak sengaja gitu. Apalagi sengaja, mereka tidak berhak mendapatkan warisan gitu. Penyebab terbunuhnya seseorang, al-qatlu namanya. Al-qatlu. Jadi orang yang penyebab kematian atau yang membunuh, ya membunuh si yang pewaris tadi gitu ya, yang mewariskan itu si mayat, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Dan siapa lagi apa namanya, ikhtilafuddin, berbeda agama. Jadi ada 3 juga nih, rata-rata 3 semuanya. Ada rukunnya 3, syaratnya ada 3, dan penghalangnya juga 3. Jadi orang yang berbeda agama itu tidak berhak mendapatkan warisan, ya meskipun bapaknya sendiri. Kemudian apalagi perbudakan, budak tidak punya hak atas harta yang dimiliki oleh tuannya ya. Tariku ya, budak mendapat harta warisan. Nah, kita lanjutkan ini sebab-sebabnya. Kenapa ada sebabnya ya? Tentu ada bagian dari hal yang tidak bisa dipisahkan ya. An-nikahu, nikah, berarti kan ada ikatan pernikahan ya. Terjadinya akad nikah yang legal, yang resmi ya antara laki dan perempuan. Ya. Maka ketika lakinya meninggal, perempuannya dapat gitu. Salah satu sebab mewarisi ya harta orang yang meninggal itu. Tapi secara sah ya, secara syar'i, bukan nikah mut'ah, nikah kawin kontrak, kawin berjangka, bukan juga kawin sembunyi-sembunyi, bukan juga kawin siri ya. Jadi antara laki-laki perempuan itu sah, tercatat di kantor catatan sipil dan ada surat nikahnya di KUA.
Ya. Jadi oleh karena itu meskipun belum terjadi hubungan suami istri, misalnya suaminya sudah meninggal atau istrinya sudah meninggal, ya keduanya ya itu tetap juga boleh ya, berhak. Sedangkan pernikahan yang batil atau rusak seperti nikah mut'ah, kawin kontrak dan sebagainya ya, ini menyebab seseorang itu tidak berhak untuk mewarisi. Nikah siri misalnya ya, tidak ada status gitu ya, apalagi yang memang cuman istri simpanan ya, simpanan tidak sah mewarisi, tidak ada statusnya. Kemudian yang kedua adalah an-nasabu ya, nasab. Nah, memiliki ikatan kekerabatan, ikatan keturunan ya, saudaraan yang memang ada jalur nasabnya gitu ya. Baik hakiki ya. Yang ada ikatan nasab murni atau nasab ikatan darah gitu. Seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa dijadikan sebagai syarat atau sebab ya, sebab seorang itu boleh menerima warisan. Yang berikutnya al-wala'u, wala'u itu yaitu terjadinya hubungan kekerabatan karena membebaskan budak. Ya, kalau zaman dulu kan zaman Nabi itu kan banyak perbudakan ya. Nah, majikannya nah itu membebaskan perbudakannya itu baru bisa, karena ini lawan dari yang tadi ya. Al-mawani' tadi yang dilarang kan budak ya. Sekarang dimerdekakan. Kalau dimerdekakan berarti dia berhak mendapatkan harta warisan. Jadi dibebaskan dulu ya. Dibebaskan, maka dia ya memiliki hak untuk mewarisi budak yang dibebaskan itu. Yang syarat budak itu sudah memiliki satu ahli waris ya. Ahli waris berdasarkan ikatan kekerabatan nasab atau kekerabatan adat tali pernikahan. Ya ada hubungan ini juga. Ya, hubungan kekerabatan. Nah, al-mawani' ini yang tadi, al-qatlu membunuh, ikhtalafuddin beda agama, ar-riku ya budak ya. Nah, ini bagaimana kita melihat pohon waris ini. Orang yang mati ya, suami atau istri. Nah, ini kita lihat ini. Terusnya anak laki-laki, anak perempuan, anak dari anak berarti cucu. Perhatikan ya. Jadi ini sesuai dengan garisnya ini, siapa yang paling duluan mendapat harta warisan ini. Dari yang si mayat tadi. Anak perempuan dari laki-laki, anak perempuan atau cucu perempuan ya. Ada siapa lagi? Abun, ayah dari si mayat. Umun, ibunya. Jadun, kakeknya. Jaddatun, neneknya. Jeddah, nenek daripada ibu. Berarti ayahnya nggak dapat. Ada di sini. Dan akhun, syakik, saudara kandung ayah ya. Baik yang laki-laki maupun perempuan, ukhtun syakiknya. Akhun li'ab, itu ayah, saudara si ayah. Ukhtun li'ab, berarti saudari si ayah gitu. Dia mendapatkan itu. Akhun li'um, ini saudara si ibu, ukhtun li'um, jadi saudari si ibu. Ya, itu dapat. Kemudian siapa lagi? Akhun syakik ini ibnu akhun syakik, anak dari saudara kandung. Ponakan kita berarti. Boleh juga. Siapa lagi? Anak saudara si ayah kita. Perhatikan ini ya, panahnya. Kelihatan ya? Amun syakik, berarti paman kita, kandung. Kemudian amun li'ab, paman si ayah. Jadi beda ibu ya. Apalagi amun, ibnu amun, syakik. Jadi anak paman kandung, anak paman kita yang ibnu amun ya, syakik. Itu ini kode-kode aja, ibnu amun syakik. Syah itu syakik, kandung. Ini anak paman kandung kita. Kemudian ibnu amun li'ab, anak kandung laki-laki
paman si ayah gitu ya. Paman si ayah. Nah, ini lagi nih. Ah, itu. Laki perempuan yang memang dibebaskan tadi ya, dari perbudakan itu. Itu yang tadi al-wala'u itu kan. Mu'taqun mu'taqah ya. Nah, inilah ya syajarah al-waris. Syajaratul irs. Jadi pohon atau alur ya. Alur dimulai dari siapa tadi? Nah, kalau kita hilangkan lagi misalnya satu hilang, 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 hilang. Berarti yang apa tadi? Yang dekat-dekat ini aja. Misalnya tuh. Nah, itu. Nah, tuh. Nah, ini yang paling banyak itu sampai sini aja kan. Kadang-kadang si mayat meninggal ya, suami atau si istri. Si mayat itu kan bisa laki, bisa perempuan. Nah, kemudian kalau enggak anak laki-laki atau anak perempuannya. Biasanya kan di sini aja tuh. Padahal sebenarnya kan banyak ya. Banyak jalur ya waris itu. Ya. Jadi bagilah, terutama ini orang-orang yang ini, orang-orang yang berhak semua. Oke. Nah, ini keadaan terakhir. Yang tadi yang udah saya bahas itu ini ya, kesimpulan terakhirnya. Silakan Anda foto. Sulit juga kadang-kadang ya. Kalau kita nggak paham bahasa Arabnya nggak bisa jelasin nanti. Belum. Nah ini lihat bagiannya ini. 2/1 ini keadaannya. Berarti kan terlihat ya di anak ini belum nggak ada anak ya, nggak ada anak, punya anak misalnya ya, jadi suami dapat 2/1. Belum punya anak laki-laki, belum anak perempuan, berarti apalagi cucu ya. Ini silang ini berarti dia nggak punya. Kalau nggak punya anak laki atau perempuan, maka suami atau istri itu dari harta warisan itu dapat 2/1. Ya, 2/1 ya. Kalau dia punya anak berapa dapat? 1/4 ya. Tadi 1/2 berarti ya. Nah, itu. Itu salah satu contoh ya. Nah, ini ada lagi 2,5, 4,5, 1/4 berarti. 1/4. Suaminya meninggal ya. Ini berdasarkan ayat Al-Quran itu. Jadi kalau misalnya suami istri itu ada meninggal, suaminya maka anak suami istrinya dapat 1/2 kalau nggak ada anak. Baik laki-laki maupun perempuan ya. Tapi kalau misalnya ada anak maka 1/4. Dia dapat 1/4 dari harta suaminya. Ya begitulah ketentuan Allah. Bukan semuanya juga gitu ya. Mentang-mentang dia istri, nggak ada anak, semuanya gitu ya. Ya benar seperti itu. Nah kalau misalnya contoh, nah ini 1/4 itu berarti nggak ada anak ya. Ya, zaujahnya meninggal, istrinya meninggal, suami dapat berapa? Ini bagi zaujah. Tadi suami ya, bagi suami dapat. Kalau istrinya meninggal berarti suaminya dapat 1/4. Kalau ini istrinya yang meninggal berarti kalau suaminya berarti ini kan suaminya yang meninggal, zaujahnya dapat 1/8. Kalau tadi kan istrinya meninggal, suaminya dapat 1/4. Kalau ada anak ya. Kalau nggak ada anak, dia dapat berapa tadi? 1/4. 1/4 juga. Ya. Di bagian suami lebih besar karena memang kan tadi itu ya laki-laki 2 bagian dari perempuan.
Nah, ini 1/4 bagi istri mendapatkan kalau nggak ada anak. Kalau dia ada anak maka 1/8. Ya, itulah ketentuan dalam Al-Qur'an ya. Falahunna sumun mimma taraktum. Sumun ya 1/8. Jadi ini berdasarkan Al-Qur'an semua. Jadi kalau misalnya suaminya meninggal, istri dapat 1/4. Kalau nggak ada anak. Tapi kalau misalnya dia ada anak, maka istri tadi mendapatkan 1/4. Ada lagi nih, banyak nih. Nah ini. Meninggal, si mayat meninggal nih. Ini nggak ada, apa namanya, nggak ada anak laki-laki. Alias tunggal, putri tunggal. Ingat ya kodenya di sini nih, bintun. Berarti dia punya putri tunggal 1. Maka dia dapat ya tengah ya. Dari harta orang tuanya. Kalau dia berdua maka 1/3 atau lebih. Kalau nggak ada kakak laki-lakinya. Ya. Kalau sendiri dapat 1/2, kalau berdua atau lebih maka dia dapat 1/3. Falahunna sulusan. Jadi dia mendapatkan 1/3. Kalau misalnya dia kakak beradik perempuan, putri 3 orang misalnya kan, atau 2 orang, dia dapat 1/3 masing. Kalau misalnya dia putri tunggal maka dapat 1/2 dari harta orang tuanya. Lumayan ya. Sisanya tadi kan udah untuk orang tuanya, untuk ibunya. Nah demikian pula dengan ini nih ya. Ternyata juga anak perempuan juga dapat nih. Sama 1/2 juga. Cucu ya, cucu perempuannya sama. Setengah. Kalau dia ini, dia itu lebih dari 2 atau 3, dapat juga 1/3 ya. Mirip sama kayak ini. 1/6 kalau misalnya dia memiliki ibu ya. Kandungnya. Sorry, bukan ibu kandungnya. Ini tantenya ya, kalau dia memiliki tantenya ini. Kalau ini kan cucu nih. Cucu dari si mayat, cucu perempuannya dapat. Kalau memiliki tante ini berarti anak yang si mayat tadi. Ini pembagiannya beda-beda nih. Kalau ini kan berarti ini putrinya, anak dari si mayat juga udah meninggal nih. Senang ya, berarti nggak ada. Nah, kalau dia nggak ada juga cucu laki-laki, maka dia dapat 1/6. Ini agak repot-repot juga nih, agak rada-rada rumit juga menjelaskannya. Teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa dalam ilmu waris ini sudah ada rumusnya. Ya. Ini yang saya tulis tadi nih. Ya, kalau sendiri dapat 2,5. Ini kalau cucu ya. Putri dari anak laki-laki kita ini, kalau dia nggak punya saudara, tunggal, nah, dia dapat 1/2. Tapi kalau dia punya 2 atau lebih, maka 3,5. Kalau dia punya memiliki tante, dia memiliki ada apa namanya, saudara dari ayahnya yang perempuan, maka dia 1/6. Intinya begitulah ya seterusnya. Nanti kita lihat aja di materi lain nanti. Silakan Anda baca-baca. Panjang ini penjabarannya sampai 60 slide. Ya, intinya yang paling prioritas ini kan sampai ini ya, sampai berapa nanti semuanya ini akan dirinci nih di sini semuanya. Itu panjang sekali penjabarannya, nanti bisa Anda baca-baca. Silakan juga simak video yang ada di dalam itu ya. Silakan nanti sampai kakek nenek, sampai yang tadi mu'takun dan mu'takah, orang yang dimerdekakan itu. Ya. Nah, itu kan sampai berapa? Baru 26. Dari berapa slide? 61 slide. Ini luar biasa ini. Bisa sampai asar minggu lagi kalau kita jabar ini. Ada al-asobah juga ya. Al-asobah binafsi, ya. Sobah
orang yang mendapatkan harta sisa ya dari obah itu ada nafsi, tamal ghair ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini luar biasa materinya, mantap banget sebenarnya. Ini materi pelatihan sebenarnya, bisa hari yang menyelesaikan ini. Kalau kita benar-benar bahas dan kita praktekkan ya, apalagi dengan kalkulator zakat, kalkulator waris. Oke, nah itulah barangkali teman-teman sekelumit ya, sekedar pengantar dari mewaris. Nanti Anda silakan untuk dibaca materinya dan juga tonton videonya ya. Jadi saya nggak menjelaskan semuanya sampai selesai sampai 2 jam ya nggak mungkin lah ya, karena tidak juga waktunya nanti. Silakan teman-teman untuk menyimak video yang sudah saya share. Silakan Anda pahami, pelajari ya di tempat masing-masing ya. Dan kalau bisa Anda kasih komentar lah. Itu tandanya Anda sudah melihat atau sudah menonton video itu ya. Jadi jangan dianggurin aja, jangan dibiarin aja. Ya, itu saja barangkali, waktunya juga sebentar lagi udah habis. Nah, untuk absensinya silakan Anda absen. Ini akan saya absennya ya.